dibayar kalau mau memproduksikan. Jadi dulu saya waktu masih di komite 4 bidang UKM ini, kalau sekarang saya sudah pindah ke komite 1 bidang pemerintahan, karena saya ingin menata pemerintahan di Sebabar ini supaya lebih bagus ke depan. Nah, kembali ke laptop, bahwa testimoni seperti ini jangan sampai tidak dimanfaatkan ya untuk dimasukkan ke media promosi saudara. Apakah media promosi spanduk, apakah media promosi di dalam kemasan saudara, ya, apakah media produk media untuk berpromosi melalui dunia maya. Nah, ini jauh lebih meyakinkan. Jadi alat meyakinkan itu adalah yang pertama tadi, ingredient atau kandungan yang di backup oleh hasil riset, ya. Syukur-syukur misalnya betul-betul resmi dibantu oleh pemerintah hasil riset kandungan produk saudara itu. Yang kedua adalah testimoni, ya, yang saudara buat dalam event-event seperti ini. Jadi event penting saudara ikuti, jangan saja lewat begitu saja. Mungkin sekali saudara berpameran, tidak langsung orang membeli atau omsetnya langsung naik, ya, tetapi sekali, 2 kali, 3 kali itu nanti akan kelihatan bahwa itu akan makin dikenal oleh masyarakat, ya. Itu teknik-teknik yang bisa kita pakai. Karena sekarang ini kalau sudah masuk ke dalam jaringan pemasaran online, saya kira sudah tidak ada lagi batas, ya, apakah dia dibeli oleh orang lokal atau orang seprovinsi atau orang senusantara atau orang sedunia, bisa saja, ya. Tiba-tiba ada pesanan dari luar misalnya. Nah, sekarang kan semuanya sudah bisa dikirim. Asal kita hitung aja ongkos kirimnya, ongkirnya, ya. Nah, kalau kita mau langsung atau kita cantolkan ke misalnya Shopee, marketplace, banyak kan sekarang marketplace, Tokopedia misalnya. Nah, itu sarana kita untuk berdagang sekarang ini. Jadi banyak jalur-jalur untuk mencapai konsumen itu. Nah, kembali ke kreativitas kita di dalam memunculkan bahan-bahan kandungan lokal. Selain talas ini, ya, yang saya ingat betul juga adalah di Gantung ini dulu zaman saya masih kecil, itu adalah, dan ternyata itu sekarang sangat diminati oleh orang mancanegara, yang namanya tepung larut. Garut, tahu nggak Garut? Garut bahasa Ganyong. Garut. Garut. Ganyong. Wah, ya. Tepung ganyong panjang. Ya. Nah, dulu ini produk ini barang kan jadi apa namanya? Jadi semak-semak, tidak berledu. Ternyata itu tepungnya itu sangat banyak khasiatnya. Pertama, orang sekarang, ya, orang ingin mempertahankan kegemukannya, mempertahankan kadar gula darahnya, ya, dan lain itu. Di Fashion Show saya ucapkan terima kasih yang luar biasa, antusias lihat tadi, ya, anak-anak kita. Dan ingat, saya kira bibit-bibit unggul, ya, karena saya lihat tadi anak-anaknya tinggi-tinggi, jangkung gitu, ya, cocok benar jadi Pragawati gitu. Jadi mudah-mudahan juga ini nanti bisa membawa produk-produk Belitung Timur ini ke tingkat yang lebih tinggi, ya, tingkat nasional ataupun internasional. Baik, kembali ke tema. Saya menjadi narasumber di Gemawira ini udah ketiga kalinya. Yang pertama di tempat Rasau,
Ya, yang kedua di Tanjung Kendang, yang ketiga ini di Kampung Reklamasi. Jadi bagi bapak-bapak yang sering mengikuti acara Gembawira, ya mudah-mudahan tidak bosan ngeliat wajahku nih. Ya walaupun sudah tua tapi tetap ganteng. Kata bini aku, kata orang lain cerita. Jadi kepada saya dimintakan tema bahan baku lokal, ya kan? Tadi sebetulnya saya minta dulu orang lokal yang bicara supaya saya tahu apa ide-ide lokal terhadap barang-barang lokal. Baru saya mengangkatnya itu bagaimana cara mengangkatnya. Saya lebih kepada caranya. Tapi oke lah. Barangkali karena saya juga sudah yang ketiga kali ini, maka saya melihat sebetulnya masyarakat Belitung Timur, ya, para pengusaha Belitung Timur ini cukup dari mulai dulu tebak asal cukup kreatif sebenarnya, memunculkan kreasi-kreasi baru, ya, bahan-bahan baru, sesuatu yang unik. Karena yang unik itulah sebetulnya yang sekarang ini sebenarnya disampaikan oleh adik kita tadi itu. Yang menarik itu yang unik. Sebelumnya saya barangkali juga dalam di DPD kemarin, ya, saya kan di DPD itu baru tahun yang ketiga lah, tahun keempat, tiga lebih, ya, 2 tahun, ya, pada waktu masa pandemi kemarin 2 tahun setengah itu saya berada di komite 4, itu bidangnya memang UMKM, ya. Saya menduduki posisi pimpinan di komite 4 itu, ya, salah satu pimpinan lah. Tetapi sayangnya bahwa 6 bulan setelah saya di situ, itu kita mengalami COVID, pandemi COVID, ya, sehingga UMKM ini betul-betul waktu itu bukan tiarap, ya, banyak yang langsung pingsan. Pingsan dulu, ya, dan banyak yang kolaps, ya, yang kolaps. Nah, kita berharap bahwa setelah pandemi ini berlalu, ini mulai bangkit. Tapi sebelum bangkit juga saya ingin sampaikan di sini bahwa kami dulu, ya, karena memang bidang kita di keuangan waktu itu dan komite 4 ini juga banyak mendorong pemerintah untuk melahirkan program-program untuk UMKM. Misalnya bantuan presiden untuk UMKM, ya. Kemudian juga kita membantu daerah-daerah yang memiliki sentra-sentra pengusaha UMKM itu untuk tetap bisa memasarkan dengan mendorong pemerintah daerah itu untuk mengambil atau menjadikan produk UMKM itu, ya, untuk memberikan bantuan-bantuan. Ya, saya menyampaikan kepada para bupati, gubernur, ya, dan juga Menteri UMKM, Pak siapa namanya, Menteri Koperasi dan UMKM itu, Pak Teten Mas Duki, ya, Pak Teten Mas Duki berikan stimulan. Alhamdulillah, ya, daerah kita, ya, cukup banyak mendapat stimulan itu. Tetapi tetap saja banyak yang akhirnya tidak terselamatkan, tewas, ya. Nah, begitu mulai bangkit sekarang, saya melihat, ya, yang unggul-unggul itu, yang kreatif itu masih tetap bertahan dan punya daya lentur untuk bangkit kembali. Ya, antara lain kalau kita lihat, ya, misalnya di depan kita ini kan ada keladi, keladi Beneng, ya, ini baru ini. Saya juga baru mendapatkan informasi bahwa produk-produk yang dulu tidak dikenal, ya, itu sekarang mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Tadi saya
Lihat ada dari daunnya keladi ini dibuat tembakau, ya Bang No? Ya. Dibuat teh, ya. Kemudian dari umbinya dibuat tepung, ya. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah kalau kita mau memperluas pasaran itu adalah sebetulnya fungsi pemerintah itu adalah membantu bagaimana ya kandungan khasiat kadar itu betul-betul bisa dibuktikan atau di backup lah, paling tidak ya, di backup secara saintifik ya, untuk meyakinkan konsumen ya, di backup secara saintifik bahwa kandungannya itu apa, kandungan khasiatnya apa. Misalnya teh ini tadi, teh daun ini ya, atau rokok daun itu, apa ini keunggulannya dibandingkan produk-produk sejenis ya. Nah, ini sebetulnya harus ada kolaborasi antara para entrepreneur ini ya, jangan dibiarkan dia berjalan sendiri, dibantu. Nah, setelah ingredientnya atau kandungan-kandungannya itu ya, sekarang begini, kenapa misalnya kita itu tahu bahwa buah kiwi, nah buah kiwi itu kan bukan dari tempat kita, tetapi orang meyakini bahwa buah itu punya keunggulan A, B, C, D, itu karena melalui riset yang meyakinkan orang sedunia ya. Nah, kita sebetulnya banyak produk-produk kita itu jauh lebih unggul dari produk-produk itu, karena kita ini daerah tropis, kaya matahari. Pasti produk kita itu pasti lebih unggul kandungan zat berkhasiatnya. Cuman kita tidak pernah ya berkolaborasi antara pemerintah, lembaga riset. Ya, saya dulu di komite ketua subkomisi ristek di waktu saya masih di DPR RI. Saya banyak mendorong pada waktu itu, ayolah ini produk-produk masyarakat ini tolong di backup ya, tolong backup secara saintifik bahwa ini itu sebetulnya ini hasilnya. Nah, ini kandungannya, ini zat khasiatnya, ini cara memisahkannya, segala macam itu. Nah, ini yang pertama yang kita lakukan. Nah, setelah kita bisa memproduk ya, maka langkah berikutnya apa? Mengemas ya, memproduk itu dari mulai teknik menanamnya sampai mengolahnya secara sehat, secara memenuhi syarat ya, secara memenuhi higienis dan lain-lain. Nah, setelah kita pandai memproduk, kita jangan berhenti kita sudah pandai memproduk itu, kita harus pandai mengemas. Tadi saya melihat bahwa sudah banyak kemajuan dalam hal kemasan ini ya, sudah banyak kemajuan lah untuk produk-produk Belitung Timur ya. Nah, ini sudah satu langkah maju. Nah, berikutnya adalah ya, membuka akses pasar. Nah, disinilah sebetulnya bagaimana teknik membuka akses pasar ini. Kalau secara tradisional paling sederhana, kita produk, kita kemas, kita bawa ke pasar, kita teriak-teriak, kita gelar dagangan itu, kita dagang, gelar dagangan itu ya. Ada yang beli, ada tidak, ada yang sampai busuk dan dibeli orang misalnya ya. Nah, tetapi sekarang kan bisa cara-cara pemasaran yang lainnya. Misalnya ya, kita sering mengikuti pameran-pameran ya, kita sering mengikuti pameran-pameran. Nah, produk yang sukses itu kalau dia sering mengikuti pameran antara lain. Nah, karena itu kita harus memberikan tepuk tangan yang mulia ini untuk Gemawira. Bagaimana dia menciptakan peluang-peluang melalui pameran-pameran atau bazar-bazar seperti ini. Tetapi apakah ini cukup? Belum cukup. Ya,
gunakan ajang pameran-pameran seperti ini ya untuk apa? Memfoto, memfilmkan atau memvideo ya produk kita itu, bahwa produk kita itu benar-benar diminati oleh masyarakat. Bagaimana caranya? Ya terserah. Apakah lewat pendekatan ngumpulin orang ya dengan membicarakan tentang produk-produk kita, kemudian ada videonya, ataupun dengan memasang display-display di tempat stand-stand kita itu dengan foto-foto yang menarik, Instagramable istilahnya. Nah inilah alat kita untuk berpromosi tidak hanya di dunia nyata, tetapi di dunia maya. Itu yang kita harus buat. Karena kalau kita memproduk, kemudian kita lepaskan di atas meja, kita foto, ya, kita promosi di media sosial, itu kurang menariknya, kurang meyakinkan para konsumen. Jadi di media elektronik, ya, media sosial itu, di medsos itu, ya, kita perlu menampilkan produk itu semenarik mungkin. Nah, jadi dua fungsi atau kegunaan kita mengikuti pameran seperti yang diadakan di Gemahwira ini. Yang pertama adalah kita mengundang konsumen langsung datang untuk berbelanja. Itu yang pertama, ya, sehingga ada transaksi, baik transaksi langsung di tempat dia beli ataupun barangkali masuk ke dalam otaknya dulu, ya, masuk ke dalam otaknya dulu. Satu saat dia butuh, dia ingat, ya, oh dulu ada Pak Warno memproduk barang ini, dia tidak terlalu ya. Kita ingat, kita perlu, atau ada permintaan. Nah, yang ketiga adalah foto-foto, video-video yang kita buat pada waktu event itu, ya, syukur-syukur misalnya, ya, banyak ada beberapa orang-orang penting, pejabat bikin foto, ya, memegang produk kita. Ini bisa meyakinkan orang, oh ternyata beliau ini aja lah pakai produk ini. Itu namanya testimoni. Ya, testimoni walaupun orangnya tidak ngomong, bisa sih tidak ngomong. Tapi bagus juga kalau dia ngomong. Oh, saya sudah mencoba produk ini. Alhamdulillah setelah setahun saya produk ini, sakit saya sudah hilang misalnya. Ya. Yang bicara ini bukan orang sembarangan. Kalau orang sembarangan mungkin tidak menarik. Yang bicara ini adalah seorang